Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan adakan acara sosialisasi untuk menjaga kesehatan di tempat kerja. Dengan narasumber adalah Ibu Dr. Wahida dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai bersama dengan Bapak Samsudin Talib selaku Kasubag Umum KPPN Sinjai. Kesehatan yang sangat erat hubungannya yang bertalian dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung maupun dia tidak langsung akan mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Nah, tujuan dari kesehatan ikut kerja itu sendiri kita harapkan dia mampu meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan kita dan memberikan kesehatan baik jasmani, rohani maupun sosial yang akan didapatkan di tempat kerja kita, mencegah timbulnya kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Syam, yang seperti bagaimana dari fisik, mental yang masuk dalam kategori kesehatan yang baik. Ya, pelayanan kesehatan kerja. Nah, ini pelayanannya ini sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan ini yang 1982 yang belum terbaharui, yaitu memberikan bantuan tenaga kerja kepada tenaga kerja dalam menyesuaikan fisik, mental, dan terutama penyesuaian pekerjaan. Karena sebentar nanti ada slide-nya di belakang, ya, melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan, seyogianya pemeriksaan kesehatan itu dilakukan, dan ini pasti sudah terlaksana, karena sebelum menjadi pegawai negeri sipil atau bekerja dalam perusahaan itu sudah harus dites kesehatan dulu, apakah layak bekerja atau apakah layak dengan kondisi pekerjaan yang akan dihadapinya. Kemudian pembinaan dan pengawasan penyesuaian pekerjaan oleh tenaga kerja. Biasanya pembinaan pengawasan ini akan dibina langsung atau diawasi langsung oleh kepala kantor yang akan bekerja sama dengan tenaga atau fasilitas kesehatan di dalam melihat atau memantau kondisi kesehatan pegawainya. Pembinaan dan pengawasan terhadap keperlengkapan saniter. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Syam di pembukaan, bahwa faktor lingkungan yang akan mendukung dari kerja kita, dan inilah yang dilakukan oleh sanitarian, termasuk klinik. Ya, sebelumnya harus dilepas dulu alat perhiasan yang ada di kita, karena tidak menutup kemungkinan ada di sela-sela sini ada virus atau ada bakteri di sini. Ya, langkah pertama itu kita mengambil hand rub-nya. Ya, anggaplah hand rub-nya sudah kita ambil, ya, dan ada sudah di telapak tangan kita. Langkah pertama yaitu dengan menggosok-gosokkan telapak tangan. Ya, itu yang langkah pertama. Menggosok-gosok telapak tangan, ya, itu dilakukan sekitar 1 detik sampai 2 detik, ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan menggosok punggung tangan. Kita harapkan virus-virus, bakteri-bakteri yang ada di punggung tangan bisa tercapai oleh hand rub tersebut. Ini atas, kemudian bawah. Ya. Setelah itu langkah ketiga kita bebaskan juga di sela-sela jari tangan. Ya, sela-sela jari tangan kita. Nah, setelah itu langkah keempat. Langkah keempat ujung-ujung kuku kita. Ya, ujung-ujung kuku kita itu juga kita usahakan hand rub tercapai sampai di situ. Setelah itu langkah selanjutnya adalah ibu jari. Kenapa cuma ibu jari tadi? Karena kan waktu langkah kedua ke langkah ketiga 4 jari-jari sudah tercapai. Yang terakhir yang tidak tersentuh itu adalah ibu jari. Dan setelah itu kuku. Ya. Setelah itu inilah langkah yang terakhir. Ayo Pak, kita bisa sama-sama coba mungkin, ya.
Ya, ayo langkah pertama Pak. Ya, ini kan angka sudah steril ya, sudah lepas semua ya. Ya, sudah dilepas ini ya. Nah, satu. Setelah itu langkah yang kedua. Punggung kanan atau kiri yang jelas tercapai dua-duanya. Ya, biasanya kan tidak kita lebih duluan kiri ya Pak ya. Satu. Kemudian kita balas lagi dengan punggung di atasnya. Nah, setelah itu, kita harapkan di sela-sela jari tangan ini. Ya. Bukan begini Pak ya, bukan begini ini. Ya. Ini kan sudah tadi ya, ini. Setelah itu, ya, gunanya itu yang ini, sela-sela ini. Ya. Setelah itu langkah. Nah, ibu jari kan tadi tidak tercapai Pak. Ibu jari tidak tercapai. Ini. Nah, sudah itu terakhir. Ini terakhir. Nah, kalau kita efektif lakukan ini tidak lebih dari 20 detik. Dengan cepat saja, dengan cepat. Ya. Kalau pakai sabun sama. Sisa waktunya yang beda. Karena kan kalau sabun itu agak butuh waktu yang lama karena dia kan berbusa. Ya. Nah, kalau yang berbasis alkohol itu Pak jauh lebih cepat. Dan itu mudah-mudahan kalau bisa diadakan di satu saja di bawah, satu di atas. Jadi kalau kita sudah melakukan pekerjaan itu sudah bisa tercapai. Dan ini bisa kita praktekkan juga kalau kita sudah lakukan aktivitas di rumah. Kalau misalnya tangan kita bau ya Pak ya. Kalau kita lakukan 6 langkah itu, apalagi kalau ibu-ibu yang sudah kerja ikan misalnya, kalau kita lakukan yang 6 langkah itu, baunya hilang. Karena ini semua sela-sela ikut juga dibersihkan. Dan ini langkah yang